Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini ya kita coba bahas saham Dimas ya, atau Pura Delta Lestari ya. Hari ini ARB ya, karena memang kemarin sudah kumdate-nya ya. Hari kemarin itu hari apa nih? Hari Senin itu kumdate di harga 180. Hari ini banyak yang jual ya, sehingga ARB sampai 168. Kemungkinan untuk besok masih bisa ARB lagi ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah terlanjur masuk di harga tinggi ya, sebenarnya memang kalau kita mau ambil dividen suatu saham gitu, kita jangan ambil di harga yang tinggi yang mendekati hari kumdate ya. Paling enggak beberapa bulan sebelumnya saat harga masih rendah, kita mulai ambil posisi ya, sehingga ketika itu harga naik tinggi itu nggak masalah kita. Seperti ini ya, saham Dimas ini kan sebelumnya di harga 17 Oktober itu di harga 166 ya teman-teman. Jadi 17 Oktober di harga 166. Ini sebenarnya kalau teman-teman mau ambil dividen itu Oktober itu sudah mulai masuk ya. Walaupun dividennya dibagi November, kita ambilnya di Oktober. 166 kemudian 184 ini kita jual itu sudah melebihi dividen. Atau kita mau masuk lagi di bulan Juli. Nah, ini saat saham ini begitu turun di 156 itu kita mulai masuk, dan begitu saham itu udah tinggi ya udah kita jual. Jadi tidak perlu lagi dividen, karena itu lebih besar daripada dividen ya. Nah, kalau sekarang sudah masuk di harga 180, terus sekarang sudah ARB ya, kita lihat dulu sampai ARB-nya berapa kali. Biasanya kan 2 kali ya, 2 kali ARB, habis itu nanti ada sedikit perlawanan. Nah, itu kita bisa masuk lagi untuk average down, biar kita nggak merasa rugi lah masuk ke Dimas ini. Karena kok begitu masuk dapat dividen kok malah rugi, itu kan secara emosional kan kurang nyaman. Sehingga kita ini aja, kita average down nanti misalnya di harga 166 ya, 166 atau paling rendah 156. Nanti teman-teman bisa masuk di situ untuk average down. Nah, nanti begitu naik sedikit-sedikit mulai kita lepaskan ya, atau kita tunggu sampai naik agak tinggi ya. Ini bulan November ya, biasanya itu nanti ada kenaikan sampai mendekat sekitar bulan tahun depan ya. Mulai bulan Juli ya, Juli terus kemudian naik itu biasanya. Jadi bulan Juli tahun depan ya. Tetapi secara finansial sebenarnya Pura Dimas ini termasuk saham yang bagus ya teman-teman, karena dia positif, terus equity-nya juga positif, cash flow-nya positif, net profit-nya juga ada, earning per share-nya ada 21%, dividen per share-nya itu hampir 8,9%. Itu pakai harga yang kemarin. Kalau harga yang sekarang itu udah mendekati 10% ya. Nah, dividennya kemarin kan 15 ya. 15, kalau misalnya saham ini dibawa ke harga 150 itu udah 10%. Oh enggak, yang ini sudah 10% ya teman-teman. Udah 2, soalnya 2,5 tambah 15, 17,5. Ini sudah di atas 10% ya. Kalau teman-teman beli harga saham Dimas ini di harga 156 atau 166 itu, ini sudah profit ya. Nah, kita lihat pengalaman tahun kemarin ya, waktu Dimas ARB ya. Ini kan
kita lihat di ini tanggal berapa ini 9 Desember 2021. Ini di harga 220, kemudian dibawa turun ke 191 ya, dibawa turun ke 191. Ini sekitar 30 poin dari 220. Jadi ya 10% lebih ya. Coba kita lihat. (30) dibagi 220, 13,6% ya. 13,6%. Nah, ini kalau sudah ada mulai perlawanan, ini bulan hijau-hijau kayak gini. Ini ya, ada yang hijau-hijau gini. Ini mulai ada hijau ini teman-teman boleh masuk. Kalau hijau sudah 2 kali gitu boleh masuk. Nah, biasanya nanti ada pantulan. Nah, pantulan itu ya. Jadi itu, atau nunggu sentimen negatif lagi biar dibawa ke bawah dulu ya. Jadi memang kalau saham ini termasuk salah satu jebakan dividen itu seperti ini ya teman-teman. Jadi sahamnya sudah dibawa tinggi kemudian diturunkan ya. Kalau teman-teman punya di harga 162 ini lumayan, masih profit ya. Makanya kemarin saya tidak menyarankan untuk Dimas itu masuk kalau udah telat gini, kita nggak perlu masuk. Mending nyari saham yang lain yang masih potensinya bagus. Finansialnya masih bagus semua ya. Tadi saya nggak sempat ngamati transaksinya, mungkin langsung ARB gitu ya. Yang masuk YP, XA, YU. Teknikalnya semua sell ya karena udah bagi dividen. Nah, ini yang perlu kita cermati nih. William persennya itu 14 strong buy. Ini MACD buy. Walaupun ini banyak yang buy, tapi karena saham ini sudah tembus MA 200 ya. MA 200 kan 176. Ini sudah tembus di bawahnya itu. Kita nunggu pantulannya saja. Biasanya sahamnya mau berputar-putar di situ. Ini yang aneh teman-teman. Jadi kita tidak bisa berpatokan bahwa ketika asing masuk itu saham itu naik gitu ya. Ternyata asing malah masuk tapi saham ini malah turun. Jadi bisa jadi ini bandarnya itu pakai broker asing. Jadi ini rekomendasinya masih bagus sebenarnya, masih target price masih 250 ya. Jadi itu ya sarannya bagi teman-teman yang sudah kadung masuk ya di Pura Delta ini ya, untuk pengalaman saja. Untuk tahun-tahun depan ke depannya itu kita jangan masuk mendekati kungdet ya, masuk sekitar 2 bulan atau 1 bulan sebelum kungdet lah, saat harga saham itu rendah ya, dan diperkirakan dividennya itu berapa gitu kan, kita bisa melihat ya. Kalau sahamnya itu kita beli di harga rendah, kita tenang-tenang saja. Kalau teman-teman untuk investasi jangka panjang ya sudah, nanti di average down aja di bawah gitu, di average down terus nanti biar begitu naik sedikit, kalau mau dijual sedikit gak masalah. Atau kita pakai sekuritas lain dulu, nanti kita beli di bawah waktu ada pantulan. Yang saham ini ya dibiarin aja. Jadi itu ya teman-teman. Oke, itu dulu untuk Dimas. Potensinya ke depan bagaimana? Kalau secara fundamental cukup bagus ya, walaupun chartnya itu turun terus ya. Kalau lihat chartnya itu turun terus, ini mulai ini ya,
Maret itu turun terus, tapi walaupun turun terus ini kan ada kenaikan juga. Begitu di 156 naik, ya kan, di 162 naik. Jadi ini support-supportnya ini teman-teman perlu perhatikan. Di situ teman-teman nanti bisa open buy. Oke, itu dulu untuk saham Dimas. Apabila ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.